Betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Shalom, selamat hari Minggu. Siap untuk memuji meninggikan Tuhan. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan
Terbang di atas kepala namaku selalu terbang memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini akan datang. Memuji, meninggikan namamu selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu kita akan bernyanyi. Memuji, meninggikan namamu selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu kita akan bernyanyi. Meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Mari beri suara yang pada kita. Haleluya. Shalom! Kembali lagi bersama kami di Betani News. Saya Angel. Dan saya Laras. Dan saudara, kita tuh udah lama banget ngadain ibadah online, bener kan Bener ya? banget. Nah, makanya sekarang kita mau tes nih. Pada merhatiin gak sih setiap ada pengumuman di ibadah online? Nah, oke, kalau gitu kita cari mangsanya dulu nih. Ayo coba. Oh, ini nih, paling depan nih. Ayo coba. Oke, seperti yang kita tahu, kita Gereja Betani Indonesia Anointing of East mengadakan fellowship secara online. Betul. Ya. Nah, gimana sih cara ngikutinnya, Kak? Nah, itu saya tahu itu. Oh, Itu coba. ada di Facebook page-nya Gereja Betani Indonesia Anointing of East setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7.30 malam. Wow, betul. Gila, keren banget. Hebat banget ya. Udah boleh balik sekarang. Oh iya, boleh. Boleh. Wah, ternyata keyboardis kita memperhatikan. Iya. Nah, kita mendingan cari mangsa selanjutnya nih. Wah, boleh. Ayo. Oke, kita cari. Oh, ini dua. Iya, Kak Evan sama Jordan. Ayo, Oke, ayo, maju. Nah, pertanyaannya, ibadah online setiap hari Minggu diadakan jam berapa sih? Jam 10 pagi. Di mana tuh? Di YouTube channel Betani Away Production. Wow, betul. Keren Hebat. Oke, boleh. balik lagi. Nah, kita cari maksa selanjutnya lagi. Oke, tapi kali ini kayaknya dari tadi kan cowok ya, Hmm. sekarang saatnya perempuan yang kita Oke, tanya. ya. Berarti cuma ada satu ya. Yang tercantik di gerombolan sini. Silakan. Oke, kita mau nanya nih. Gereja Betani Anointing of East kan punya Banyak sosial media. Betul sekali. Nah, kita mau tanya Tante, apa aja sih platform sosial medianya? Apa ya? Jawabannya ada di bawah sini. Wow, betul. Bisa oke. Terima kasih Tante. Oke, untuk pertanyaan terakhir, kita tanya dua orang terakhir ya. Ya, ayo Oke. kita panggilin deh. Ayo Kak Dira sini. Ayo Kak Jason, maju. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih selama kita ibadah online ini cara ngasih persembahannya? Buat Kak Dira gimana tuh? Ya, bisa melalui QR code dari OVO, link aja, Dana, dan GoPay. Dan bisa transfer ke rekening Mandiri di bawah ini. Nah, Oke, betul. Nah, sekarang Kak Jason boleh dong tolong jelasin step-stepnya untuk pakai QR code-nya tuh gimana? Nah, Oke. Gimana tuh? Aha, Nah, pertama ya. kita buka dulu aplikasi pilihan kita. oke. Mau dari yang tadi Kak Dira sebutin, Oke. Ya. GoPay, Dana, OVO, link aja. Oke. Oke, kedua kita klik scan. Terus kita scan QR code-nya. Aha. Terus? QR code-nya di sini nih. Ya, sudah scan QR code-nya. Nah, udah kita tinggal masukin jumlah atau nominal yang kita mau persembahkan.
Oke, terus habis itu? Setelah itu klik confirm atau pay. Udah, mudah itu. Wah, gampang banget ya. Oh, BTW itu jawabannya bener nggak ya? Bener dong. Wow. Betul. Yeay! Terima kasih Luar Kakak biasa. Rasa sudah menjawab Iya. dengan benar. Oh, jadi semuanya bener ya ternyata. Iya. Berarti selama ini semuanya pada perhatiin berarti. Iya, Nah, betul. Jumat gimana nih? Pada merhatiin nggak? Tadi jawabnya bener nggak? Ya, ayo. Ayo, Tuhan tahu loh jawabannya bener atau enggak. Iya, oke. Kalau gitu, sekian aja saatnya kita masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Saya Rara, Saya Angel dan sampai jumpa di Bethany News selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari sama-sama kita angkat ucapan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
dirimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mampu menganggap melayani mengasihimu mengiringmu seumur hidupku. Kami pegang janjimu Tuhan.
Puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, hadirat Tuhan sungguh nyata. Dan di dalam hadirat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, saudara mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Mujizat daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya tetap sama buat kita sekalian. Nah, sebentar kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama satukan hati di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kembali kami boleh beribadah secara online. Kami ada di tempat kami masing-masing bersama-sama dengan keluarga, memuji menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami telah siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan akan firman Tuhan ini, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami memutuskan kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, maka hidup kami pasti berubah. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama beberapa waktu ini kita terus mengadakan ibadah secara online. Saya percaya tidak mengurangi sama sekali sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. Bahkan kita bersama dengan keluarga beribadah di tempat kita masing-masing, kita bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama, kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, selama beberapa minggu ini, kalau saudara mengikuti ibadah online yang sudah sama-sama kita jalankan, ada sebuah tema yang sedang kita bahas, yaitu tentang kedatangan Tuhan. Tentu yang dimaksud adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, saudaraku, pemberitaan tentang hal ini tentu saja dimaksudkan agar kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen di akhir zaman, kita menyadari, memahami, dan mempersiapkan diri kita masing-masing di sisa waktu yang masih ada. Nah, kekasih Tuhan, saya berharap tidak ada seorang pun jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang menjadi terpesona lalu kemudian terlena dengan segala apa yang ditawarkan oleh dunia hari-hari ini, bahkan oleh si jahat, lalu kemudian meninggalkan kasih karunia Tuhan. Artinya kembali kepada kehidupan lama, kehidupan di dalam dosa yang berujung kepada kebinasaan. Nah, kekasih Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, ada tanggung jawab bagi setiap anak-anak Tuhan untuk melakukan akan hal ini. Mari kita buka Ibrani 3 ayat 13 sampai dengan 14. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Artinya di sini ada tanggung jawab bagi setiap anak-anak Tuhan untuk saling menasehati. Dikatakan nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Artinya apa? Saudara dan saya, kita punya tanggung jawab yang sama. Kita punya keluarga, sahabat, teman-teman, bagian kita untuk senantiasa menasihati dan mengingatkan mereka supaya jangan ada seorang pun yang meninggalkan kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan bagi setiap kita.
Kekasih-kekasih Kristus, kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua itu adalah janji Tuhan Yesus sendiri, bukan? Artinya apa? Kalau semua firman Tuhan genapi, maka saya percaya firman Tuhan atau janji Tuhan ini pun pasti akan digenapi. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sebuah janji Tuhan yang ya dan amin, pasti akan digenapi. Tuhan berkata, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kekasih-kekasih Kristus, lakah atau harpazo atau rapture, ini adalah peristiwa sukacita yang dinanti-nantikan oleh semua orang kudus dari abad ke abad, di mana Tuhan Yesus mengambil, kita sudah belajar, lakah punya pengertian mengambil, ya, mempelai-mempelainya yang telah siap sedia dan yang berjaga-jaga. Ingat, tidak semua orang Kristen, tidak semua orang percaya itu diangkat, diambil dalam peristiwa lakah, harpazo atau rapture tadi. Tapi hanya mereka yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan menanti-nantikan Tuhan yang akan mengalami saat yang indah, yang luar biasa itu. Saudaraku, pada waktu itu orang-orang kudus yang telah meninggal di dalam Tuhan, mereka tentu saja lebih dahulu dibangkitkan, kata firman Tuhan. Lalu mereka diberikan tubuh kemuliaan. Sesudah itu, yang masih hidup, orang-orang kudus yang masih hidup, yang berjaga-jaga, yang hidup dalam kebenaran, dalam sekejap mata diubahkan dalam tubuh kemuliaan, lalu bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Lalu peristiwa berikutnya yang kita sudah pelajari, semua mereka yang mengikuti lakah, mereka yang diangkat melalui harpazo atau rapture tadi, akan menghadapi yang namanya kursi pengadilan Kristus atau bema Kristus, untuk mendapatkan upah atas segala apa yang telah dilakukan sepanjang kehidupannya. Ya, tidak semua memang yang mendapatkan mahkota, tapi Tuhan sudah sediakan ada 5 mahkota, ya, sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh masing-masing orang. Dan mahkota berbicara tentang otoritas dan kuasa. Hanya mereka yang mendapatkan otoritas dan kuasa yang kelak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, ada orang-orang yang ketika pekerjaannya diuji ternyata terbakar. Mereka memang tidak mendapatkan upah. Mereka mengalami kerugian, kata firman Tuhan. Tetapi mereka sendiri diselamatkan, tetapi seperti keluar dari dalam api. Nah, kekasih Kristus, minggu yang lalu kita juga telah membahas tentang perjamuan kawin anak domba Allah. Nah, bagi saudara yang belum mengikuti atau belum mendengarkannya, saya menganjurkan saudara untuk bisa menyaksikan video-video khotbah tentang kedatangan Tuhan di YouTube channel Bethany AOA Productions, supaya saudara mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Dan kalau saudara diberkati, saudara juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Silakan saudara bisa share kepada sahabat, teman-teman, ataupun keluarga saudara, sehingga semua juga boleh mendapatkan peran yang jelas sesuai firman Tuhan tentang kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kali. Nah, sampai dengan saat ini sangat jelas pesan Tuhan buat kita semua, saudaraku. Mempelai-mempelai Tuhan yang hidup di akhir daripada akhir zaman ini, yaitu kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menyongsong kedatangan Kristus untuk kedua kali. Dengan cara hiduplah dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
terus melekat dengan Tuhan. Ya, kata melekat, saya suka sekali di Alkitab menggunakan kata kafa, yang artinya seperti dua telapak tangan yang ditangkupkan. Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, melekat dengan Tuhan. Ya, jangan nempel. Jangan hanya jadi orang Kristen yang nempel sama Tuhan. Ya, nempel gampang lepas, saudara, tapi melekat dengan Tuhan. Amin. Dan di dalam Dia sajalah kita dapat menghasilkan buah. Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dengan taat dan setia. Sekali lagi, mari terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan taat dan setia. Kita buka 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya percaya bagi orang yang mengasihi Allah, orang yang mengasihi Allah atau mengasihi Tuhan, maka perintah Tuhan menjadi tidak berat. Amin. Karena semua dilakukan dengan kasih kepada Allah. Dan satu hal, Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, penolong yang akan menolong saudara, memampukan saudara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menggenapi setiap perintah-perintah Tuhan, yaitu pribadi Roh Kudus. Mari minta Roh Kudus untuk terus menopang saudara, mengikuti saudara, memberikan kekuatan bagi saudara sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, jadilah mempelai-mempelai Tuhan yang bijaksana. Saya ulangi, jadilah mempelai-mempelai Tuhan yang bijaksana. Jangan jadi mempelai yang bodoh. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, apa yang terjadi di bumi ketika perjamuan kawin anak domba Allah sedang terjadi? Ya, setelah Lakah atau harpazo atau rapture, lalu ada bema Kristus, lalu ada perjamuan kawin anak domba. Nah, apa yang terjadi di bumi? Yang terjadi di bumi adalah masa aniaya besar atau masa kesusahan besar. Artinya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang tidak ikut terangkat, mereka yang tertinggal di bumi, mereka harus tabah. Dan mereka harus mempertahankan imannya sungguh-sungguh dalam masa aniaya tersebut. Sampai tiba waktunya Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjejakkan kakinya di bumi, yaitu di Bukit Zaitun. Kekasih-kekasih Tuhan, setelah perjamuan kawin anak domba Allah itulah, baru kemudian Tuhan Yesus Kristus akan datang dan menjejakkan kakinya di muka bumi ini, bersama-sama dengan seluruh orang-orang kudus dan bala tentara sorga, yaitu malaikat-malaikat Tuhan. Mereka akan bersama-sama, dan inilah yang disebut dengan second coming atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, jadi sekarang kita mengerti, ketika orang berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali, second coming, artinya ada beberapa peristiwa besar yang terjadi sebelumnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada Lakah atau harpazo atau rapture. Lalu kemudian kursi pengadilan Kristus atau bema Kristus. Setelah itu perjamuan kawin anak domba Allah. Baru kemudian second coming atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di muka bumi. Nah, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita sekarang akan membaca dari kitab Wahyu, pasal yang ke-19, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Siapa dia? Yes, dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-12.
dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. 14, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Masih ingat tentang lenan halus? Perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Lenan halus ini juga, saudara, ketika perjamuan kawin anak domba Allah, itulah yang dikenakan oleh mempelai-mempelainya Kristus. Amin. Haleluya. Nah, ayat yang ke-15, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dari pembacaan ini kita mendapat satu bocoran tentang kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kali ke muka bumi ini, bersama dengan mempelai-mempelainya yang sudah mengenakan lenan halus, yang sudah mengenakan mahkota, dan beserta dengan bala tentara sorga. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada perbedaan yang sangat besar antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Coba kita cermati sejenak. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, Alkitab menuliskan Yesus datang sebagai hamba. Dia adalah hamba yang setia, hamba yang baik, dan hamba yang benar. Coba kita baca ayatnya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini adalah ayat yang sangat terkenal, ya. Karena ini yang Tuhan Yesus lakukan buat saudara dan saya. Luar biasa. Ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan di sini, ia mengosongkan dirinya sendiri. Tidak ada yang memaksa. Betul, ia melakukannya karena dia taat kepada Bapa di sorga dan dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Lalu dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam kedatangan Yesus yang pertama kali, Yesus datang sebagai hamba. Hamba yang setia, hamba yang taat. Bahkan dikatakan dia taat sampai mati. Dia adalah teladan hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang benar, yang melakukan seluruh kehendak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kedatangan Yesus yang pertama kali, Yesus datang sebagai anak manusia. Artinya apa? Ya, sebagai anak manusia, dia harus menanggung banyak sekali penderitaan. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-22, dikatakan demikian. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sendiri yang menyatakan, anak manusia mengalami begitu banyak penderitaan, ditolak. Dan yang menolak adalah tua-tua, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus datang kali yang pertama sebagai hamba, yang kedua sebagai anak manusia, yang ketiga, ya, sebagai raja, tapi raja yang ditolak. Bahkan dia dipermainkan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan oleh tentara Romawi. Kalau kita baca dalam Matius 27 ayat 29, dikatakan di sana mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai raja orang Yahudi." Dia sebagai raja yang datang, tapi dia ditolak, dipermainkan, diolok-olok, diejek. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah kedatangan Tuhan Yesus kali yang pertama. Sekarang mari kita lihat dan kita bandingkan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kedatangan Yesus untuk kali yang kedua, Yesus datang sebagai hakim yang adil. Kita buka tadi Wahyu 19 ayat yang ke-11. Coba kita baca. "Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil." Yesus datang sebagai hakim yang adil, hakim yang tidak bisa disuap. Dia akan mengadili semua orang. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang melihat ini semua? Siapa yang mendapatkan pewahyuan ini semua? Benar, Rasul Yohanes. Dia mendapatkan itu semua untuk dituliskan untuk saudara dan saya, supaya kita mendapatkan bocoran, ya, tentang hari depan, tentang keadaan yang akan terjadi kemudian. Tuhan tidak mau saudara dan saya tidak tahu apa-apa. Itulah sebabnya Tuhan berikan bocorannya, pewahyuannya melalui Rasul Yohanes ini. Karena itu tangkap baik-baik. Amin. Bukan sebuah kebetulan kalau Tuhan berikan bocoran. Ada tujuannya, ada maksud Tuhan, supaya saudara dan saya itu memiliki pengharapan yang besar, pengharapan yang berlimpah-limpah. Amin. Bahwa Tuhan Yesus yang naik ke sorga pasti akan datang kembali. Dan kedatangannya untuk kali yang kedua, perhatikan, dia akan menjadi hakim yang adil. Amin. Dia akan bersama-sama dengan saudara dan saya yang sudah terlebih dahulu mendapatkan mahkota, otoritas dan kuasa. Haleluya. Yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus sebagai anak domba Allah. Apa itu anak domba Allah? Coba kita lihat lagi, Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai dengan 13. Dikatakan, "Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Kita seringkali menaikkan pujian itu, bukan? Dalam ibadah-ibadah kita. Yes,
bagi Dia anak domba Allah yang layak untuk menerima semuanya itu. Sebab Dia sudah melakukan, Dia sudah datang dan menebus saudara dan saya. Dan sekarang Dia datang sebagai anak domba Allah yang penuh kuasa. Amin, haleluya. Yesus datang yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Yesus datang kedua kali sebagai anak domba Allah. Dan yang ketiga, Yesus datang kedua kali sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Buka kembali Wahyu 19 ayat 15 sampai 16. Dikatakan apa di sana? Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis satu nama, yaitu, baca sama-sama saudaraku. Mari baca sama-sama dengan suara keras. Ya, di tempat saudara, baca. Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa Dia? Yesus Kristus, Tuhan kita. Luar biasa, haleluya. Kekasih Kristus, dalam kedatangan yang kedua kali inilah kita akan melihat ada peperangan yang luar biasa, peperangan terbesar dalam hidup manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang sering disebut sebagai Harmagedon. Ya, ini adalah peperangan antara Kristus Yesus bersama dengan orang-orang kudusnya dan bala tentara sorga melawan iblis, antikristus dan para pengikut-pengikutnya. Sebuah peperangan yang luar biasa. Pada waktu Yesus datang kedua kali, menjejakkan kakinya di muka bumi ini. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 20 sampai dengan 21, kita akan mendapatkan bocoran tentang nasib antikristus, nabi palsu dan para pengikut-pengikutnya. Mari kita buka Wahyu 19 ayat 20 sampai dengan 21. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya, katakan bersama saya, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Siapa mereka berdua? Ya, antikristus dan nabi palsu. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, ini adalah bocoran yang Tuhan berikan. Ini adalah pewahyuan yang Tuhan berikan supaya saudara dan saya mengerti, menyadari, betul, memahami, dan akhirnya mempersiapkan diri, bukan? Ya, ada maksudnya kalau Tuhan berikan bocoran. Ada maksudnya kalau Tuhan berikan pewahyuan ini. Amin. Inilah nasib daripada antikristus, nabi palsu dan para pengikut-pengikutnya. Lalu bagaimana dengan iblis? Apa yang akan terjadi dengan si iblis? Ini bocorannya juga saudara. Puji Tuhan, Tuhan kasih kita bocoran-bocorannya. Ya, Wahyu 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas bukan? Ada saatnya nanti, ada masanya
iblis itu akan dirantai, lalu kemudian dia akan dilemparkan ke jurang maut. Ya, lalu dimeteraikan, jurang maut itu ditutup dan dimeteraikan untuk masa 1000 tahun. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Masa 1000 tahun itu, milenium, ya, di mana Yesus Kristus bersama saudara dan saya, orang-orang yang mendapat otoritas dan kuasa, yang menerima mahkota, akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan kasih kita itu bocoran-bocoran akan masa depan kita, bukan? Ya, dengan demikian kita tahu pasti apa yang akan terjadi. Dan seharusnya kalau kita sudah tahu pasti, pengharapan di dalam kita ini akan berlimpah-limpah. Karena kita tahu seperti apa kelak yang kita akan alami. Seperti apa kelak yang akan dialami juga oleh musuh-musuh kita, iblis dan antek-anteknya. Dan kalau kita menyadari betul akan hal ini, saudara, wow, ini sungguh satu perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, bukan? Ya. Oleh karena itu, saudaraku, selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan berikan kepada kita napas hidup, ya, mari gunakan waktu yang ada ini untuk mempersiapkan diri kita masing-masing. Ingat loh saudara, ini adalah keputusan masing-masing pribadi. Ini adalah urusan masing-masing pribadi. Ini bukan urusan suami istri. Ini bukan urusan keluarga atau kakak beradik atau kelompok. Bukan. Ini adalah urusan kita sebagai pribadi masing-masing di hadapan Tuhan. Apa yang kita putuskan itu akan berdampak bagi kita secara pribadi dalam kekekalan. Amin. Ya, hiduplah sebagai mempelai-mempelai Kristus. Hiduplah dalam standar kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa, kita sudah dibenarkan oleh korban Kristus. Makanya kita disebut orang-orang benar. Hiduplah dengan standar itu. Bersyukur. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena korban Yesus. Nah, hargailah itu. Hiduplah dengan standar kebenaran itu. Jangan hidup di bawah standar itu. Jangan hidup sebagaimana orang yang belum dibenarkan. Jangan hidup sebagaimana orang yang masih ada di dalam dosa. Hidup dengan kebenaran itu. Apa itu kebenaran? Betul, firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam dan lakukanlah. Amin. Ya, dan hiduplah dengan standar sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan. Kita ini oleh korban Yesus Kristus dikuduskan. Ya, kita menjadi kudus bukan karena usaha kita. Nah, sekarang tugas kita adalah hiduplah dengan standar kekudusan itu. Amin. Tadi firman Tuhan katakan, orang yang mengasihi Allah. Saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh mengasihi Allah? Boleh angkat tangan. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Orang yang mengasihi Allah, dia akan mentaati, dia akan melakukan perintah-perintah Allah. Dan bagi orang yang mengasihi Allah, perintah Allah itu tidaklah berat. Kenapa ada orang berkata perintah Allah itu berat? Coba cek, apakah dia sungguh mengasihi Allah? Saya percaya orang yang jatuh cinta, orang yang mencintai, yang mengasihi sungguh-sungguh, dia akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh pribadi yang ia kasihi, yang ia cintai. Jadi kalau saudara mengasihi Allah, saya percaya apapun yang Tuhan perintahkan, kita akan bisa melakukannya. Terlebih lagi, Roh Kudus di dalam setiap kita menolong kita, bukan? Menopang kita, membantu kita. Sehingga kita meskipun ada kelemahan, kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk dapat mengerjakannya. Sekali lagi kekasih-kekasih Tuhan, waktu ini terbatas. Waktu hidup saudara dan saya pun terbatas. Inilah waktu yang Tuhan berikan buat kita untuk mempersiapkan diri,
mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan bila sudah tiba waktunya nanti, saudara dan saya, kita akan menerima upahnya. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang pagi hari ini engkau diberkati dengan firman Tuhan ini dan kau berkata, Tuhan, I love you. Tuhan, aku mengasihi engkau dan aku mau sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Sungguh-sungguh aku mau melakukan, mentaati setiap firman yang engkau berikan kepadaku. Berapa banyak saudara yang berkata demikian di hadapan Tuhan? Lambaikan tangan saudara, bilang bersama saya haleluya. Bilang bersama saya amin. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan satukan hati di dalam doa. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan karena sampai dengan hari ini Tuhan terus memelihara kami. Tuhan menjagai setiap langkah-langkah kami. Bahkan Tuhan Engkau memberikan kepada kami bocoran-bocoran tentang apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mempersiapkan diri kami sebagai mempelai-mempelai Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hidup dengan standar kebenaran, yaitu firman-Mu sendiri ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan setiap kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong setiap kami. Kami mau Tuhan melakukan setiap firman, setiap perintah yang Tuhan berikan. Roh Kudus, pegang tangan kami, jangan pernah lepaskan kami. Biarlah Tuhan, ibadah kami, pujian penyembahan kami, itu boleh naik ke hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum yang menyenangkan akan hati Tuhan. Bukan hanya sementara kami mengikuti ibadah online ini, tapi dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kalau Tuhan tempatkan kami di bumi Indonesia ini, ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Untuk menjadi saluran berkat, menjadi saksi Yesus di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka semua boleh menjalankan pemerintahan ini dengan takut dan gentar. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia pasti diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, biarlah gereja-gereja-Mu tetap dapat melakukan tugas panggilan dan pelayanannya dengan sempurna. Engkau yang menopang, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberkati dan mencukupi setiap gereja-gereja-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, di hari ini juga Tuhan, hamba-Mu secara khusus berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan yang terbaik, yang memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan rumah Tuhan, bahkan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu perpuluhan kami. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberkati tangan-tangan yang menaburkan, tangan-tangan yang mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Hamba-Mu percaya langit di atas kepala mereka terbuka dan Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih buat ibadah online pada hari ini. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan dengan hati penuh sukacita, karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat yang terbaik, kami rindu menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah hatimu kepada Allah Bapa di surga, sumber segala berkat, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama berkata, amin. Haleluya.
melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.